harus belajar. Ya. Kenapa Bu Isa kalau belajar? Nanti otak bagian tempat pembelajaran ini namanya prefrontal cortex tersambung-sambung neuronnya. Memang harus belajar. Supaya ramah ya, itulah kita masukkan di otak kita ya dengan ajaran-ajaran apa? Isi pikiran kita dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Agar apa? Neuron terkoneksi di otak bagian prefrontal kita ini. Membentuk memori prinsip-prinsip. Dengan neuron ini di otak manusia, ini saya juga sering ulang-ulang. Ya, ternyata di jantung juga ini, penelitian tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour, dikatakan ada baru mendapatkan neuron. Al-Ghazali sudah bilang, itu jantung itu selain memompa darah, ada itu di bagian kanannya itu, ya titik kolbu itu. Ada kekuatan di situ. Imam Al-Ghazali mengatakan gitu. Ya, sekarang kan sudah ditemukan alat untuk melihat sesuatu yang lebih kecil. Ya. Bahkan di tahun 1998, ya, di Institute of Heart Math, ya, itu kerjasama Inggris dengan Arab Saudi, khusus untuk membahas kolbu. Itu mengatakan bahwa ada suara Tuhan di situ. Ada ajaran-ajaran Tuhan di situ. Di kolbu ini. Ya, Imam Al-Ghazali sudah duluan mengatakan ya ada titik kolbu. Nah, jadi disinyalir ini ya di dalam kolbu kita sudah ada sambungan tipis, ada patron tentang apa yang Allah mau. Untuk mengetahui apa yang Allah mau, tentu kita baca Al-Qur'an. Ya. Nanti merugi. Masuk sekolah yang mempelajari hal-hal yang lain, ya bukan apa yang Allah mau, mempelajari hal-hal prinsip-prinsip yang berbeda, hati-hati sambungannya berbeda. Ini akan jadi berat ini, kolbunya berat, ya, dan dia menganalisanya juga berat. 59. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Karena tadi ramah, salah satunya cirinya adalah ya tutur kata lembut, sikap lembut. Ya. Jadi Allah sudah ajarkan duluan ini sebetulnya. Ya. Walaupun tafazzan galizal qalbi lan fadduh min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini yang bahaya nih ayah bunda kalau anak untuk berkata yang benar. Itu semua harus masuk di otak kita. Ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi itu anak intonasi suaranya masih keras, malah dia yang keras Bu Aisyah. Allah ajarkan kita fa'fu anhum wastighfir lahum wastaghfir lahum, ya maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi maafin Bu. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Misalnya anak saya yang lanang sismati ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Gitu caranya. Wasyawirhum fil amri, ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Jadi ya baru ajak musyawarah, baru ajak ya kita ngobrol. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah, dan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Ya, masih aja saya marah gimana nih? Memang ilmu itu ada di dalam otak bagian depan sini, itu pikiran atau akal tadi. Ya. Kemudian kita tahu juga kolbu kita ini, ya, ada yang terjadi yaitu sambungan-sambungan neuron di dalam kolbu ini. Ya. Bahkan kalau kita bilang perasaan itu nanti kerjanya di kolbu ini. Kalau pikiran kerjanya di dalam otak ini. Dan ada satu lagi yang harus kita pelajari yaitu emosi. Ya. Emosi, waduh, memangnya ada di otak kita emosi? Ada. Allah yang berikan emosi ini, otak emosi. Allah yang ciptakan. Untuk apa? Untuk Allah mau lihat. Kita berikhtiar nggak mengendalikannya atau mengelolanya. Emosi ini kalau nanti bahasa di konteks Islamnya ini nafs. Nafs. Nah, nafs ini bisa nggak kita kendalikan, bisa kelola. Nah, sewaktu kita mengelolanya itulah Allah perhatikan kita dengan teliti. Ya, ini mengelolanya nih bisa cepat tidak, atau waktu mengelola siapa yang dipanggil, siapa yang diingat? Emosi.
Oke, ayah bunda, bapak ibu ulun juga ya, sebagai ayah bunda anaknya yang langsung kan. Jadi kita ulang dikit ya, ngaji, mengaji dan mengkaji. Agar apa? Nyambung di sini. Ya, neuron yang ya apa yang Allah mau yang ada di jantung juga nanti tersambung. Ya, Masya Allah. Berikutnya belajar tentang emosi, mengelola emosi. Emosi apa sih? Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengatakan luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Memang pikiran perasaan tadi kita sudah tahu tempatnya, pikiran perasaan ini dipengaruhi oleh emosi sendiri dan orang lain. Gunanya apa? Tujuannya meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Karena kita mau ramah kan berarti kan komunikasinya harmonis. Bukan sama ya, bukan sama. Bapak ngomong sama ibu ngomong itu beda. Udah beda gayanya, beda intonasinya, ya beda caranya. Emosi ya adalah bagian diri dalam kehidupan manusia, itu ciptaan Allah. Tetapi menjadi terlalu emosional dan tidak rasional itu yang keliru. Inilah mengapa kita perlu mengelolanya, memanagenya. Nafs itu ada memang di otak. Rasulullah SAW mengatakan bahwa jihad sesungguhnya adalah mengelola nafsu masing-masing ini. Karena memang dia bersifat subjektif juga, bersifat perorangan, karena di setiap otak itu ada. Tapi itu tadi ada kaitan emosi ini juga dengan watak. Maka watak yang berkaitan dengan emosi ini disebutnya temperamen. Jadi kita belajar. Pertama kita pelajari adalah di mana letak emosi itu. Ya, ini dia di tengah otak. Bahkan ya ahli-ahli otak mengatakan inti otak manusia adalah otak emosi. Nah, ya. Bukan hanya manusia Allah ciptakan otak emosi ini, hewan mamalia juga. Ada yang tanya sama saya, kenapa Allah buat otak emosi? Kalau memang kita harusnya ya berada senantiasa di nafsu yang baik, mutmainnah. Kenapa harus ada lawamah dan ada amarah di sini? Justru itu kita ini manusia ya agar hidupnya dinamis. Dan yang Allah mau adalah waktu mengelola emosi ini apa yang kita ucapkan dan siapa yang diingat gitu. Karena itu yang menjadi catatan amalan kita nanti. Dan Allah senantiasa juga ingatkan hati-hati di otak manusia atau di diri manusia ada sifat hewan. Ya, untuk itu jangan sampai kita derajatnya di bawah hewan ini. Berbagai cara yang diajarkan oleh Islam tentang akikah, tentang kurban. Akikah dan kurban itu ya yang kita potong adalah hewan mamalia, kambing, sapi. Karena itu perlambangan untuk menebus. Dan ternyata bukan hanya lambang, bayangkan kambing ya kalau yang punya anak laki melahirkan aja udah pakai biaya. Ya, kemudian anak laki 2 kambing, ngumpulin uang beli kambing, habis itu disembeli, ya, kemudian dimasak dibagi untuk orang lain. Itu kalau kita melakukannya ya dengan menyebut nama Allah itu nanti membuat otak emosi ini mudah dikelola pada anak-anak. Begitu juga Idul Kurban. Bayangkan kita tiap tahun lagi ya kita kurbankan. Ya. Memang sebuah perlambangan tetapi waktu kita melaksanakannya kita beli, potong, kasih orang. Itu membuat ya limbik sistem ini ya bisa senantiasa berada di mutmainnah. Seperti itu. Anak-anak ada emosinya Bu Aisyah? Ada dong. Dia dari kecil bahkan dari janin ini emosi. Emosi dasar pada anak ini 4 besar. Senang, sedih, takut, marah. Dengan berbagai pecahan-pecahan jenisnya. Ini yang sama dengan binatang. Sedih, takut, marah, senang. Nanti kalau sudah mereka balik ya sampai dewasa seperti kita saat ini ayah bunda, bapak ibu guru, ya, jenis emosi itu akan terbagi-bagi lagi. Kok kayak tangga Bu Aisyah? Iya, karena ternyata setiap jenis waktu diukur oleh EEG, elektroencephalogram, ada frekuensinya. Makanya ini satuannya hertz, ya, ada frekuensinya.
Semakin turun ya, ini diistilahkan energi negatif. Semakin naik, ini energi positif. Bunda dampingin anak belajar ya. Memang sudah mulai PTM, tapi karena naik lagi kasus COVID, PJJ lagi. Waktu Bunda nemenin anak-anak kesel marah, PJJ lagi. Nah, berarti kalau Anda nemenin anak belajar ya, Bunda nemenin anak belajar 1 jam dengan kondisi yang marah, itu berarti nemenin belajarnya di luar zona ikhlas. Tapi kesel Bu Aisyah. Ya memang berarti kan emosinya lagi turun. Cepet-cepet naikin. Kalau bisa lagi dimarah ini paling lama 3 menit aja Bun. Bisa Bun 3 menit aja. Ya. Cepat-cepat naik dengan istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Buang nafas lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena nanti ya biasanya ilmu pada saat kita di bawah ini nggak ingat. Nggak ingat tuh bahwa kita memang harus lembut. Ya, kalau kamu tidak marah itu jannah. Nggak ingat. Maka yang harus diingat hanya Allah, 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 Allah. Sehingga naik nanti Allah tolong naik sampai ke courage, semangat. Baru teringat, oh iya ya. La taqdab walakal jannah. Oh iya ya, kita harus ramah. Salah satunya ramah itu tadi berkata benar, kemudian juga lembut. Oh iya ya, oh iya. Maka sebut Allah dulu, Allah, 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 Allah. Sehingga 3 menit dalam proses naik ke atas, Bunda sudah semangat nemenin anak, bahkan sempat buatkan makanan, duduk di sampingnya dengan senyum, ya. Bahkan malah bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa ya dampingi anak belajar. Kenapa? Karena rupanya ya Allah, saya baru tahu kalau kita memberikan ilmu pada Ananda dan Ananda itu pakai seumur hidupnya, pahalanya mengalir terus padaku ya Allah. Memang dibantu oleh Bapak Ibu guru. Tapi kalau ada Bunda yang merasa ini kan tugas Bapak Ibu guru, halo, emang kita nggak mau dapat amal jariah yang sampai di alam barzah. Itulah kita bersyukur, jadinya kita tambah menerima. Aduh, malah kalau saya malah senang anak saya PJJ, alhamdulillah saya bisa ngobrol banyak sama nasihat-nasihat saya dia dengar. Apabila nasihat yang saya sampaikan dia pakai seumur hidup, maka insya Allah amalannya sampai terus sama saya dikala saya nanti sendirian di alam barzah. Akhirnya kita tenang, damai, dan akhirnya kita pencerahan, enlightenment, ya Allah. Memang pandemi ini rumit, PJJ, PTM, tapi ternyata banyak sekali hikmahnya itu baru bisa sampai begitu tuh di sini. Itu namanya pencerahan. Ya. Jadi kita naik turun memang ini, naik turun. Jadi pas turun ingat aja Allah. Bahkan bisa turun sampai ketakut. Gimana nggak takut? Orang udah lagi tenang-tenang, dapat berita, ya naik. Kami keluarga kesehatan ini ya Allah, saya, suami dan anak-anak yang dokter itu takut loh. Nah, pada saat takut ini Allah ajarkan sebut lagi aku, ingat aku ya. Maka kita beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi. Tapi itu nggak bisa otomatis kalau kita nggak membiasakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang-orang nggak biasa melafazkan lafaz Allah, berzikir, turun sedikit omongannya udah ya maaf ya, buset, gila nih, ya. Oh, pokoknya kalimat-kalimat setan itu yang membedakan. Maka itulah mengapa tadi mengkaji biar terbiasa nih lafaz ini gitu. Kalau semakin turun apa yang terjadi Bu Aisyah? Hati-hati, level bawah, apati, putus asa. Kalau Bunda pernah, saya nggak ada gunanya jadi ibu, hati-hati ya. Udah masuk apati berarti. Ya, percuma saya jadi ayah, hati-hati. Percuma jadi guru, saya nggak ngajar di sekolah, hanya lewat online, hati-hati. Berarti sedang apati. Berarti udah level bawah. Ya, segera istighfar lagi, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, naikkan itu, naikkan. Karena kalau apati kelamaan, hati-hati masuk lagi ke level yang paling bawah yang sudah tidak lazim dan sangat berbahaya. Apa itu? Ya, level yang disebut depresi. Bahaya nih kalau depresi udah mau mati mulu nih.
menyakiti diri sendiri, ketok-ketok, antem-antemin kepala di tembok, itu berarti depresi. Ini harus minta bantuan juga dengan tenaga ahli, di mana tenaga ahli itu yang Allah sudah berikan kemampuan, kemahiran, kasih petunjuk untuk bisa bantu orang-orang yang depresi. Siapa? Ya dokter kesehatan jiwa, psikiater. Coba ya ayah bunda atau bapak ibu guru pernah rasa nggak lagi kesel? Ya lagi kesel, badan kita nggak disuruh tarik nafas. Gitu. Ada istilahnya menghela nafas. Nah, itu. Karena itu juga perintah Allah, badan ini nih. Namun dengan kita tahu bahwa memperbanyak istighfar, ya, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan, Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan, dan Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ini salah satu saja ya, keutamaan istighfar nih, ini aja udah dahsyat banget. Banyak lagi nih, kalau bahas tentang istighfar mungkin kita bahas yang di Al-Quran dan di hadis-hadis ya Rasulullah yang lainnya, udah asyik. Kita ambil satu karena nanti ada ya, penjelasan lain. Zikir yang lain, oh tentu jelas. Tapi kita perbanyak istighfar ini karena ya supaya lidah ini otomatis. Rezeki ilmu juga anak-anak ya, ayah bunda yang masih berpikir bahwa aduh nih gara-gara nggak sekolah nih, oh udah istighfar aja, astagfirullahaladzim. Karena yang memberi ilmu Allah, bapak ibu guru memberikan informasi, Allah yang memberi ilmu, karena Allah alimul ghaib wasyahada. Yang memberikan kecerdasan Allah, karena Allah ar-Rasyid. Maka istighfar, karena Allah nanti akan beri rezeki. Anak-anak diajarin oleh bapak ibu guru informasi lewat Zoom di sekolah, tapi nanti Allah yang memberikan rezeki ilmunya. Dia taunya dari mana apa yang diajarin bapak ibu guru. Oh, baru ngerti saat main, baru ngerti saat dia bertengkar dengan adik kakaknya, baru ngerti baru besoknya. Itu karena kita orang tuanya istighfar dan memohonkan kepada anak ini untuk diberikan ya tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan. Kemudian kata Nabi, ya ini juga teknik yang Rasulullah ajarkan. Ya, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Dengan itu marahnya akan reda. Jadi pun duduk pun. Waktu duduk itu tarik nafas, istighfar, tarik nafas. Bahkan Rasulullah sampaikan juga jika belum juga reda, hendak dia mengambil posisi tidur. Ya udah bunda rebahan aja pun. Nggak usah juga ya misalnya bunda kesel sama anak karena ya sesuatu gitu ya, terus bunda ingin nasihati tapi bunda marah, duduk dulu sebelum nasihatin, duduk dulu, tarik nafas, istighfar, ingat level emosi, naikkan dulu level emosi supaya nanti waktu kita mengajar atau memberikan nasihat ya itu kita berada di nafsu mutmainnah, jadi anak tersentuh bukan tersinggung. Oke? Naikkan dulu. Itulah tadi di Ali Imran 159 dikatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Bahkan itu juga maafkan ke kita, ya Allah, saya maafkan diriku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya maafkan anakku, ya Allah, tadi saya ngomong baru satu kalimat, dia sudah 100 kalimat, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Gitu cara. Masih juga belum bisa ngomong lembut, rebahan aja dulu, Bun. Ya. Ini kata Nabi begitu. Saya sendiri yang tahun ini alhamdulillah 30 tahun menjadi orang tua, ini pakai cara begini. Nggak mikir ilmu parenting lainnya. Pokoknya yang Allah ajarkan, dicontohin Nabi, itu aja diikutin. Kalaupun hari ini tuh hanya dijelaskan sedikit-sedikit apa yang terjadi. Ini pun masih sangat-sangat sederhana. Karena yang terjadi itu lebih dahsyat lagi di tubuh kita kalau kita mengikuti tuntunan-tuntunan ini. Dan tambahan satu lagi di otak kita ada namanya otak reptil, otak batang otak. Reptil itu kan cuma dua, fight or flight, serang atau lari. Ular kan reptil ya bunda ya. Kalau kita ketemu ular, ular itu kalau ketemunya jauh dengan manusia dia langsung lari. Tapi kalau ketemunya deket dia langsung matok bun. Otak kita juga begitu, Allah kasih. Dalam rangka menjaga diri kita dari serangan-serangan berbahaya. Kalau bunda maaf di atas bus tiba-tiba ada copet, bunda nggak bisa lari, pasti bunda mukul kan atau menghardik, woi, kan gitu. Memang harus begitu.
Namun dalam kehidupan sehari-hari, apalagi lagi pandemi kayak gini ya Bun, otak ini ya sering juga tegang di dalam rumah, walaupun nggak ada copet, walaupun nggak ada anjing atau harimau yang kejar kita, walaupun tidak ada gempa bumi, ini tegang. Nah, kalau tegang inilah ciri-cirinya itu tadi bosan, ngambek, tegang. Ini berarti tegang mata. Termasuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak bilang, Bunda, aku capek dan bosan, itu berarti batang otaknya tegang. Tenang dulu ayah bunda. Karena rupanya untuk anak-anak, karena dia belum mahir merilekskan batang otak dengan istighfar, dengan menyebut Allah, maka dengan dia ngomong, aku capek, bosan, itu keluar karbon dioksida dari mulutnya kan, supaya rileks. Nggak usah juga kita langsung panik. Kenapa capek dan bosan? Siapa yang ngajarin? Gurunya siapa yang ngajarin? Sini bunda telepon guru. Nggak usah juga, nanti anak malah marah. Bunda kenapa diteleponin guru aku? Aku kan takut jadi ditandain kan gitu. Jadi nggak usah melapor-lapor, udah. Yang anak mau adalah orang tua memahami kalau dia capek dan bosan. Dia ngomong gitu aja, sudah oke banget, relax. Ya. Jadi suatu saat anak merasa, Bunda aku bosan, Bunda aku capek, Bunda aku nggak ngerti, Bunda aku kesel, Bunda aku lapar. Apalagi anak laki, Bun. Kalau anak laki lapar, kasih makan dulu ya. Kasih makan dulu. Nanti kalau mau tahu kenapa begitu, itu ada kajiannya tersendiri, itu otak laki-laki kenapa cepat lapar. Kasih makan aja dulu. Karena kalau anak laki-laki sudah bilang, aku lapar, itu berarti sudah lama nahannya. Minimal udah setengah jam. Perempuan tahan lapar. Maka bunda suka bilang, tanggung dua nomor lagi nak, tugasnya 2 nomor, tanggung nak, tanggung. Buat anak laki nggak ada tanggung. Kalau dia lapar, bunda nggak cepat kasih lapar, itulah makanya dia ngamuk. Ya, dan ini bunda dengerin aja, atau bunda memvalidasi, iya nak, bunda ngerti nak, bunda juga capek, bunda juga bosan nak, iya nak, kan gitu. Kan enak sekarang ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ya ini benar-benar ya tahu, merasa aman dan nyaman tinggal sama bundanya ya. Untuk itu membangun kecerdasan emosi anak apa? Jadilah teladan ahli mengelola emosi ya. Ini Ustaz Riza saya simpulkan dulu baru kita buka tanya jawab ya. Jadilah teladan ahli mengelola emosi. Karena anak juga harus tahu bahwa ibunya marah, ibunya sedih, tapi ibunya langsung duduk, tarik nafas, istighfar. Itu nanti anak belajar. Insya Allah kita duduk, tarik nafas, istighfar, udah naik levelnya. Kecuali hal-hal yang berat banget. Pasti itu karena susah, maka suruh rebahan. Minta waktu. Udah ngerti, ini nama emosi ini, maka harus dikemukakan. Ya. Kemudian ajari anak menerima emosi sebagai hal yang wajar. Itu ada di otakmu ya nak. Kalau sedang turun, naikkan ke atas, ingat Allah. Karena kalau tidak, setan itu sifat dari emosi negatif yang bentuk setan itu, karena setan itu adalah sebuah sifat, dia nanti ya mengekang kamu nak. Jadi kan semuanya ini berkaitan, nggak mungkin pisah-pisah ilmu dengan Islam itu, nggak mungkin bisa. Ya. Dan saling belajar menceritakan emosi.